izin memperkenalkan diri, saya Nawar Afifah dengan NPM 2414071012 dari kelas TEP C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video motor bakar teknik pertanian yang terdiri dari 6 materi. Mari kita mulai dari materi pertama, yaitu motor bakar 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Definisinya yaitu motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah piston dalam satu siklus. Nah, siklusnya itu terdiri dari 4 langkah kan. Pertama itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Nah, langkah hisap ini dia berupa pemasukan udara dan bahan bakar. Lalu langkah kompresi ini berupa memampatkan campuran bahan bakar dan udara. Langkah tenaganya berupa pembakaran dan ekspansi yang menghasilkan tenaga. Dan langkah buangnya berupa mengeluarkan gas hasil pembakaran. Nah, mesin ini tuh biasanya digunakan pada kendaraan seperti sepeda motor dan mobil karena efisien dalam konsumsi bahan bakar serta ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkannya lebih rendah dibandingkan mesin 2 tak. Nah, motor bakar ini dia punya 2 jenis. Pertama ada motor bakar 4 tak auto engine sama motor diesel 4 tak. Motor bensin 4 tak atau auto engine ini berupa mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan itu punya sistem pengapian dengan busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Lalu, motor diesel 4 tak. Motor ini tuh menggunakan bahan bakar diesel dan tidak menggunakan busi. Tidak serupa dengan motor bensin 4 tak sebelumnya yang menggunakan busi ya. Dan sekarang kita beralih ke langkah kerja mesin 4 tak. Nah, sesuai namanya yaitu punya 4 langkah mesin, 4 langkah kerja, di mana langkahnya itu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Pertama yaitu langkah hisap atau intake stroke. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB dengan katup masuknya yang terbuka dan katup buangnya itu tertutup. Lalu yang kedua yaitu langkah kompresi atau compression stroke, di mana piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup masuk dan buangnya tertutup, sehingga campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder itu terkompresi. Yang ketiga yaitu langkah tenaga atau power stroke, di mana saat piston mencapai titik mati atas, busi akan memercikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Lalu yang terakhir yaitu langkah buang atau exhaust stroke, di mana piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas lagi dengan katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Nah, di sini kita dapat lihat dari gambar yaitu yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Di mana kita dapat melihat pada langkah yang ketiga yaitu langkah tenaga. Saat piston mencapai titik mati atas dan busi akan memercikan api seperti gambar api yang ada di gambar nomor 3 ini, yaitu berupa pencampuran bahan bakar dan udara. Lalu masuklah ke langkah keempat, yaitu di mana saat piston bergerak naik ke atas ke titik mati bawah, naik dari titik mati bawah ke titik mati atas lagi dengan katup buangnya yang terbuka dan katup masuknya itu tertutup. Selanjutnya kita beralih ke definisi motor 4 tak diesel. Nah, motor bakar diesel 4 tak ini adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 4 langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol. Nah, mesin diesel ini bekerja dengan memampatkan udara di dalam silinder
sampai tekanannya dan suhunya sangat tinggi, sehingga ketika bahan bakar diesel disemprotkan, bahan bakar tersebut langsung terbakar akibat panas kompresi tanpa memerlukan busi seperti mesin 4 tak bensin. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat perbedaannya ya. Perbedaan dari motor diesel 4 tak dan motor bensin 4 tak itu sendiri. Jadi terletak pada ada dan diperlukannya busi atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu langkah kerja motor diesel 4 tak. Sesuai namanya, yaitu memiliki 4 langkah. Nah, di mana 4 langkah utama dalam siklus kerja motor bakar diesel 4 tak ini meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, serta langkah buang juga. Nah, langkah hisap ini yaitu berupa udara masuk ke silinder. Lalu, langkah kompresi berupa udara yang dimampatkan dengan tekanan tinggi. Lalu, langkah usaha berupa pembakaran bahan bakar yang mendorong piston turun serta menghasilkan tenaga. Dan langkah terakhir atau langkah buang yaitu gas hasil pembakaran yang dikeluarkan. Mesin diesel 4 tak ini banyak digunakan pada kendaraan berat, kapal, dan alat berat karena efisiensinya yang tinggi dan torsi besar yang dihasilkannya. Lalu ada tambahan juga, yaitu berupa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing jenis motor bakar 4 tak ini ya. Motor 4 tak bensin ini lebih unggul dalam hal kecepatan, suara mesin yang lebih halus, dan harga yang lebih murah. Tetapi kekurangannya terletak pada torsi, di mana torsi maksimalnya ini baru tercapai pada putaran tinggi dan lebih rentan rusak jika terendam air. Sementara itu, motor 4 tak diesel lebih hemat bahan bakar karena memiliki torsi besar pada putaran rendah dan lebih awet serta tahan air. Tetapi suaranya itu lebih kasar dibanding motor 4 tak bensin, serta pajaknya lebih mahal dan harga suku cadangnya itu juga lebih mahal. Ya. Lalu sekarang kita beralih ke perhitungannya. Nah, contoh perhitungannya di sini saya mengambil dari mesin diesel 4 tak. Contohnya yaitu sebuah mesin diesel 4 tak memiliki volume ruang bakar 0,5 liter dan volume total silinder 4,5 liter. Hitung rasio kompresinya. Nah, cara menghitung rasio kompresi ini, kita masukkan V total dibagi dengan V ruang bakar. Kita cukup menggunakan rumus itu saja, yang bisa dimasukkan untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, sekian dari saya, yaitu penyampaian presentasi pertama, yaitu dari motor bensin 4 tak dan motor bensin 4 tak diesel. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kita dapat lanjut ke materi yang kedua. Semuanya, sekarang kita akan berlanjut ke materi yang kedua, yaitu motor bakar bensin 2 tak. Langsung saja kita beralih ke definisinya ya. Nah, definisi dari motor bakar bensin 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston dan 1 putaran poros engkol. Dalam motor 2 tak, proses seperti intake, kompresi, tenaga, dan buang itu terjadi dalam 2 langkah piston saja, berbeda dengan motor bakar 4 tak seperti sebelumnya. Di mana mesin 4 tak yang tadi itu memerlukan 4 langkah piston dalam satu siklus. Nah, motor ini tidak menggunakan katup karena pengaturan masuk dan keluarnya gas bahan bakar dilakukan oleh gerakan piston yang membuka dan menutup saluran pada dinding silinder. Sistem ini membuat mesin 2 tak lebih sederhana dan memiliki siklus pembakaran lebih cepat
menghasilkan daya lebih besar dalam satu putaran. Namun, mesin 2 tak biasanya memerlukan pencampuran oli dengan bensin sebagai pelumas dan cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibanding mesin 4 tak. Nah, motor bakar mesin 2 tak ini ada beberapa komponen yang meliputinya. Itu sekitar ada kurang lebih 9 komponen ya. Yang pertama itu ada head cylinder atau kepala silinder. Kedua ada blok mesin. Ketiga ada piston. Keempat ada stang piston atau connection rod. Kelima ada poros engkol atau crankshaft. Keenam ada busi atau spark plug. Ketujuh ada intake port. Kedelapan ada exhaust port. Dan yang terakhir ada transfer port. Head cylinder atau kepala silinder yaitu tempat terjadinya pembakaran dan pemanasan busi tanpa katup seperti mesin 4 tak. Lalu untuk blok mesin yaitu berupa rumah piston dan ruang bakar, di mana dia menjadi tempat piston bergerak naik turun. Yang ketiga ada piston, yaitu komponen berbentuk tabung yang bergerak naik turun untuk mengatur ruang bakar dan menghasilkan tenaga. Lalu ada stang piston atau connecting rod, yaitu dia menghubungkan piston dengan poros engkol serta mentransfer gerak naik turun piston ke gerak putar. Lalu ada poros engkol yaitu crankshaft, mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar pada mesin. Lalu ada busi, spark plug, yaitu komponen yang memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Setelahnya ada intake port, yaitu saluran masuk campuran bahan bakar dan udara ke ruang engkol. Ada exhaust port, yaitu saluran keluarnya gas buang hasil pembakaran. Dan yang terakhir ada transfer port. Nah, transfer port ini sebagai saluran yang menghubungkan ruang engkol dan ruang bakar untuk memasukkan campuran baru dan membilas gas buang. Dan komponen ini berfungsi semua ya dalam motor bakar bensin 2 tak ini. Lalu kita berlanjut ke langkah kerjanya. Langkah kerjanya itu berupa langkah piston naik, stroke kompresi dan stroke hisap. Yang kedua, langkah piston turun yaitu stroke usaha dan stroke buang. Adapun penjelasan langkah-langkahnya yaitu pada langkah pertama yaitu langkah piston naik, stroke kompresi dan stroke hisap, yaitu piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, pada saat ini campuran bahan bakar dan udara itu di dalam ruang bakar tuh dikompresi. Sementara di ruang engkol terbentuk tekanan hampa yang menghisap campuran bahan bakar dan udara baru dari karburator masuk ke ruang engkol. Langkah kedua yaitu berupa langkah piston turun atau stroke usaha dan stroke buang, di mana pada keadaan ini piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah akibat tekanan pembakaran yang dihasilkan dari percikan busi yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Nah, saat piston turun ini dia tuh kayak membuka saluran buang sehingga gas sisa pembakaran tuh keluar, dan membuka juga saluran transfer yang mendorong campuran bahan bakar dan udara dari ruang engkol ke ruang bakar sekaligus membilas gas bekasnya. Nah, berikut ini bisa kita lihat ya langkah motor bahan bakar bensin 2 tak ini. Dari langkah hisap, kompresi, kerja, dan buangnya itu dia seperti apa prosesnya, dari mana titik mati atas dan titik mati bawahnya itu sendiri. Nah, motor bakar bensin 2 tak ini dia memiliki kelebihan serta kekurangan ya. Nah, adapun kelebihannya itu berupa
Kelebihan motor bakar bensin 2 tak meliputi tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak dengan ukuran yang sama, karena proses pembakarannya ini terjadi setiap 2 langkah piston. Dan motor 2 tak juga memiliki akselerasi lebih cepat akibat rasio berat dan tenaga atau power to weight ratio yang lebih baik. Serta dia tuh memiliki desain mesin yang lebih sederhana tanpa katup, sehingga bobotnya lebih ringan dan biaya produksi serta perawatannya itu lebih murah. Selain itu, mesin 2 tak lebih mudah diperbaiki karena komponennya lebih sedikit. Nah, karena kelebihan ini pula, dia jadi pembeda dengan motor bakar bensin 4 tak sebelumnya ya. Dimana kalau yang 4 tak itu sebelumnya dia lebih kompleks lagi desain mesinnya dibanding mesin 2 tak ini sendiri. Lalu kita berlanjut ke kekurangannya. Nah, kekurangan motor bakar bensin 2 tak ini antara lain berupa konsumsi bahan bakar yang lebih boros dibanding mesin 4 tak. Hal ini disebabkan karena proses pembakaran terjadi setiap 2 langkah piston saja. Dan mesin 2 tak ini membutuhkan oli samping yang bercampur dengan bahan bakar untuk pelumasan. Akibatnya, oli juga ikut terbakar dalam ruang bakar dan menyebabkan knalpot itu cenderung mengeluarkan asap lebih banyak, yang biasa kita sebut dengan istilah ngebul ya. Nah, dalam hal ini membuat emisi gas buang mesin 2 tak lebih kotor dan kurang ramah lingkungan, sehingga sulit memenuhi standar emisi kendaraan modern. Selain itu, suhu mesin 2 tak ini cenderung lebih panas, lebih cepat panas karena desain lubang buang yang berada di dinding silinder itu sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan dari motor bakar 2 tak. Contohnya yaitu sebuah motor 2 tak memiliki diameter piston bore 6,3 cm dan panjang langkah piston stroke 6,2 cm. Hitunglah kapasitas mesin cc motor tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus kapasitas mesin motor 2 tak ya. Di mana rumusnya itu cc sama dengan 0,785 dikali diameter kuadrat dikali L atau panjangnya. Nah, di sini diameternya tidak perlu kita ubah ke meter ya, cukup kita gunakan 1 cm saja. Di mana D-nya itu adalah 6,3 cm sebagai diameter piston, lalu L 6,2 cm sebagai langkah piston. Cc sama dengan 0,785 dikali 63 kali 63, yaitu serupa rumus sebelumnya yaitu D kuadrat. Jadi diameter ini kita kuadratkan 2 dikali 6,2 sama dengan 0,785 dikali 39,69 dikali 6,2 sama dengan 193,17 cm persegi. Baik, sekian presentasi materi kedua dari saya, yaitu motor bakar bensin 2 tak. Setelah ini kita akan berlanjut ke materi berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan. Nah, baik, sebelumnya setelah kita melewati materi kedua yaitu motor bakar bensin 2 tak, sekarang kita akan beralih ke materi ketiga yaitu penyaluran bahan bakar. Nah, di penyaluran bahan bakar ini kita akan membahas beberapa metode yang ada pada mesin motor bakar itu sendiri. Kurang lebih ada 3 atau 4 ya metodenya ini. Kita berlanjut ke definisinya terlebih dahulu. Definisi dari penyaluran bahan bakar ini adalah proses mengalirkan bahan bakar dari sumber penyimpanan atau tangki menuju bagian mesin yang membutuhkannya, seperti ruang bakar. Pada motor bensin sendiri, sistem penyaluran bahan bakar melibatkan beberapa komponen utama, seperti tangki bahan bakar, keran bahan bakar, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar, serta karburator atau sistem injeksi bahan bakar.
pada bahan bakar yang ada di dalam tangki terlebih dahulu disaring untuk menghilangkan kotoran dan air. Kemudian dipompa dan disalurkan ke ruang pembakaran dalam bentuk campuran udara dan bahan bakar dengan perbandingan tertentu. Tujuannya agar pembakaran itu sendiri dapat terjadi secara sempurna. Sistem ini bertujuan agar bahan bakar sampai pada ruang bakar dengan volume dan tekanan yang tepat, sesuai kebutuhan mesin supaya kinerja optimal tercapai. Lalu kita beralih ke jenis-jenis metode penyaluran ya. Nah, metode penyaluran bahan bakar ke mesin umumnya terdiri dari beberapa sistem, yaitu sistem konvensional, di mana sistem konvensional ini menggunakan karburator. Karburator itu dia yang mengalirkan bahan bakar melalui venturi dan katup throttle. Sistem injeksi bahan bakar yang secara elektronik mengatur suplai bahan bakar ke ruang bakar melalui injektor, dan sistem pompa bahan bakar yang mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi atau ke saluran bahan bakar utama. Dalam sistem injeksi, metode yang digunakan meliputi powerful injection (PVI) yang menyemprotkan bahan bakar di dekat intake valve, serta throttle body injection atau TBI yang menyemprotkan bahan bakar sebelum saluran masuk. Dan pada dasarnya, semua metode ini bertujuan mengatur jumlah, tekanan, dan waktu pengaliran bahan bakar agar mampu menghasilkan pembakaran yang efisien serta ramah lingkungan. Nah, setelah ini kita akan membahas ke masing-masing metode itu sendiri ya. Kita akan mulai dari metode bensin injeksi. Metode bensin injeksi adalah sistem penyaluran bahan bakar yang mengandalkan kontrol elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar secara tepat dan terukur. Nah, penyemprotan ini itu ke dalam ruang bakar atau saluran masuk mesin. Sistem ini sendiri dipicu oleh Engine Control Unit (ECU) yang menerima input dari beberapa sensor seperti sensor posisi throttle. Nah, di sini tuh ada temperatur udara dan tekanan manifold yang digunakan untuk mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar agar efisien. Prosesnya itu dimulai saat pompa bahan bakar mengalirkan bahan bakar bertekanan, lalu injektor itu akan menyemprotkan kabut bahan bakar yang halus sehingga pembakaran optimal bisa terjadi. Nah, apabila pembakaran optimal ini terjadi, maka dia akan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas terbuang. Dan sekarang kita beralih ke bensin karburator ya. Nah, metode bensin karburator itu dia bekerja dengan prinsip vakum, di mana prinsip vakum ini yang tercipta pada bagian venturi, sebuah saluran menyempit di dalam karburator, dan saluran ini menyebabkan tekanan udara turun saat udara melewati venturi. Penurunan tekanan ini menghisap bahan bakar dari ruang pelampung melalui nozzle, yaitu ujung semprotan ke dalam aliran udara, sehingga bahan bakar dan udara tercampur dengan menjadi kabut bahan bakar yang siap disalurkan ke ruang bakar. Katup throttle atau katup kupu-kupu mengatur jumlah udara yang masuk sehingga jumlah campuran yang masuk ke mesin juga diatur sesuai kebutuhan putaran mesin. Selain itu, ada jet-jet kecil seperti AD jet dan main jet yang mengontrol aliran bahan bakar saat mesin idle dan saat akselerasi. Sistem ini memungkinkan pengaturan campuran bahan bakar dan udara agar pembakaran mesin bisa optimal dan efisien juga. Nah, sekarang kita beralih ke metode yang selanjutnya ya, yaitu sistem common rail diesel atau solar. Gambar-gambarnya bisa kita lihat sendiri ya bagaimana bentuknya itu. Nah, di sistem common rail diesel atau solar ini yaitu berupa sistem penyaluran bahan bakar diesel menggunakan metode common rail adalah teknologi injeksi bahan bakar yang mengoperasikan tekanan tinggi secara konsisten untuk menyalurkan solar ke injektor. Kemudian,
disemprotkan ke ruang bakar mesin secara presisi dan efisien. Sistem ini mengedepankan kontrol elektronik ECU yang mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan sesuai kebutuhan mesin, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa mesin diesel. Bahan bakar itu sendiri berasal dari tangki yang dialirkan ke pompa bertekanan tinggi, kemudian dia disimpan sementara di valve rail, sebelum akhirnya disemprotkan ke ruang bakar melalui injektor yang dikendalikan secara elektronik. Setelahnya, kita berlanjut ke metode yang terakhir, yaitu diesel box pump. Nah, diesel box pump atau box pump adalah pompa injeksi, di mana pompa injeksi bahan bakar ini berupa jenis displacement reciprocating yang berfungsi memompa bahan bakar solar dengan tekanan sangat tinggi. Umumnya tekanan yang sangat tinggi itu dia bisa mencapai sekitar 1000 sampai 2000 bar ya. Nah, tekanan sangat tinggi ini dia beralih ke injektor mesin diesel. Bahan bakar disedot dari tangki oleh fuel lift pump, kemudian masuk ke box pump. Nah, pompa ini meningkatkan tekanan bahan bakar dan mengatur waktu injeksi agar bahan bakar disemprotkan dengan tepat ke ruang bakar. Pompa box memiliki plunger yang bergerak maju mundur sehingga menciptakan tekanan tinggi untuk mengabutkan bahan bakar melalui injektor. Sistem ini memastikan pembakaran bahan bakar yang efisien di mesin diesel. Kita bisa lihat sendiri ya dari gambar yang tersedia. Nah, selesai dari pengutaraan atau penguraian materi beberapa metode, sekarang kita akan berlanjut ke contoh soal. Di sini saya mengambil dari pompa injeksi atau diesel box. Contoh soalnya yaitu sebuah pompa injeksi diesel box menghasilkan tekanan bahan bakar sebesar 1500 bar. Jika volume bahan bakar yang disalurkan per siklus adalah 0,005 liter dan mesin beroperasi pada 2000 rpm, hitung volume bahan bakar yang disalurkan dalam 1 menit. Nah, bisa kita tulis dulu ya diketahuinya, yaitu dari volume per siklus, di mana volume per siklus itu sendiri berupa 0,005 liter dan mesin itu sendiri beroperasi dalam 2000 rpm, yaitu putaran per menit. Jadi, jumlah siklus per menitnya itu sama dengan 2000 siklus yang kita asumsikan satu siklus bahan bakar per putaran dalam volume bahan bakar per menit. Jadi, volume per siklus dikali jumlah siklus per menit, di mana 0,005 liter kita kali 2000 sama dengan 10 liter. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas atau tepat. Baik semuanya, sekarang kita akan melanjutkan materi ketiga kita dari motor bakar teknik pertanian, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Di sini akan saya bahas tentang definisi-definisi, komponen, dan langkah kerjanya. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu, yaitu definisi dari sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Definisi sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada motor bakar adalah rangkaian mekanisme yang bertujuan untuk mengalirkan pelumas atau oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak guna mengurangi gesekan, keausan, serta mencegah karat dan overheating pada komponen mesin. Sistem pelumasan bekerja dengan cara memompa oli dari bak oli melalui filter ke berbagai titik pelumasan, seperti poros engkol, poros piston, dan camshaft, sehingga pelumas dapat merata dan optimal dalam melindungi serta memperpanjang usia mesin. Setelahnya ada definisi sistem pendinginan. Sistem pendinginan pada motor bakar adalah mekanisme yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas aman operasi, sehingga mencegah overheating dan kerusakan akibat panas berlebih.
Nah, sistem pendinginan umumnya menggunakan media cair atau air radiator. Dapat juga menggunakan udara yang dialirkan melalui saluran khusus di sekitar blok silinder guna menyerap dan mengalirkan panas keluar dari mesin. Sistem ini sangat penting agar efisiensi dan daya tahan mesin tetap optimal serta menghindari kerusakan komponen karena temperatur yang tinggi yang dihasilkan selama proses pembakaran itu sendiri. Lalu di slide berikutnya yaitu kita akan membahas tentang komponen-komponen pada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang utama yaitu komponen pada sistem pelumasan. Pada sistem pelumasan ini, dia terdiri dari beberapa komponen seperti bak oli, pompa oli, filter oli, saluran oli, pressure valve, dan switch oli, dan oli samping. Nah, dimulai dari bak oli. Bak oli yaitu tempat menyimpan oli pelumas utama. Kedua, ada pompa oli yaitu menyalurkan oli dari bak oli ke komponen mesin yang bergerak. Ketiga, filter oli. Filter oli ini digunakan untuk menyaring kotoran dari oli sebelum dialirkan ke mesin. Lalu saluran oli, jalur distribusi oli menuju bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Lalu pressure valve dan switch oli, yaitu mengatur tekanan dan memberi indikator tekanan oli. Yang terakhir ada oli samping, khusus pada mesin 2 tak berfungsi melumasi piston, silinder, dan crankshaft, baik dengan sistem campur maupun sistem auto loop atau pompa terpisah. Selanjutnya, ada komponen pada sistem pendinginan. Nah, komponen pada sistem pendinginan motor bakar ini meliputi pada radiator, yaitu berupa media pendingin utama berbasis cairan, air autocoolant. Lalu ada water jacket, yaitu saluran di dalam blok silinder untuk menghasilkan cairan pendingin. Lalu ada pompa air, yaitu yang mengalirkan cairan pendingin dari radiator ke mesin. Lalu ada thermostat. Nah, thermostat ini difungsikan untuk mengatur kapan cairnya pendinginan itu bersirkulasi sesuai dengan suhu mesin. Lalu ada kipas pendingin. Kipas pendingin ini ia membantu mengalirkan udara ke radiator. Lalu ada selang radiator dan saluran air, yaitu digunakan untuk mendistribusikan cairan pendingin. Terakhir ada reservoir coolant, yaitu tempat cadangan cairan pendinginan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah kerja pada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Dimulai dari sistem pelumasan, yaitu di mana langkah kerja pada sistem pelumasan ini meliputi pada motor bakar bensin 4 tak atau diesel. Pada motor bakar bensin 4 tak atau diesel, pelumasan dilakukan dengan sistem tekan atau oil pump atau pressure system, yaitu yang menggunakan pompa oli yang menekan oli dari bak oli ke setiap bagian mesin yang bergerak melalui saluran khusus, serta sistem percik untuk kapasitas kecil dan desain lawas atau percikan oli oleh bagian mesin bergerak. Nah, sedangkan pada motor bakar bensin 4 tak atau diesel ini, pelumasan dilakukan dengan sistem tekan atau oil pump atau pressure ya. Ya, itu ya, ikutlah penjelasannya ya. Selamat ya penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas ke langkah kerja sistem pendinginan. Nah, di langkah kerja sistem pendinginan ini yaitu saat mesin hidup, maka pembakaran akan menghasilkan panas di ruang bakar dan dinding silinder. Nah, panas ini diserap oleh media pendingin, yaitu udara atau cairan pendingin, coolant, di dalam water jacket atau mancel air, yang mengelilingi silinder dan kepala silinder. Pada sistem pendinginan udara, udara mengalirkan melewati sirip-sirip pendingin di blok silinder untuk menyerap dan membuang panas ke udara luar secara langsung. Nah, kipas pendingin atau blowernya itu dapat membantu mempercepat aliran udara, terutama pada mesin yang bergerak lambat atau stasioner. Pada sistem pendinginan cairan atau radiator, cairan pendingin dialirkan oleh pompa air melewati water jacket untuk menyerap panas
Nah, setelah panas itu, cairan mengalir keluar menuju radiator melalui selang melewati termostat yang mengatur kapan aliran cair ke radiator dibuka sesuai suhu mesin. Di radiator, cairan pendingin didinginkan oleh aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator dibantu kipas pendingin. Kemudian cairan yang sudah dingin kembali dialirkan ke water jacket dan siklus pendinginan berlangsung terus-menerus selama mesin hidup. Terakhir, sistem pendinginan berfungsi menjaga suhu mesin agar tetap stabil dalam batas ideal, biasanya sekitar 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang difungsikan untuk mencegah overheating yang dapat menyebabkan kerusakan komponen mesin seperti piston, ring piston, dan bantalan mesin. Nah, berikut ini juga ada perbedaan sistem pendinginan udara dan cair, di mana sistem pendinginan udara menggunakan aliran udara alami atau yang dihasilkan kipas untuk melepas panas dari mesin melalui sirip pendingin di silinder dan kepala silinder. Mesin ini didesain dengan sirip yang memperbesar permukaan kontak agar panas lebih mudah diserap dan dibuang ke udara luar. Sederhananya, dia itu lebih sederhana, ringan, dan tidak memerlukan komponen seperti radiator, pompa air, atau cairan pendingin. Cocok juga untuk mesin berkapasitas kecil dan kendala penggunaan di lingkungan dengan aliran udara baik. Kekurangannya itu yaitu berupa kurang efektif saat macet atau kecepatan rendah karena aliran udara berkurang, sehingga risiko overheating meningkat. Contohnya pada banyak motor bebek seperti motor klasik serta mesin kecil. Lalu, pada sistem pendinginan cair atau radiator, yaitu menggunakan cairan pendingin, coolant, yang dialirkan melalui pompa ke dalam water jacket di mesin untuk menyerap panas. Cairan panas dibawa ke radiator, didinginkan oleh udara melalui sirip radiator dan kipas pendingin. Lalu kembali ke mesin. Pada sistem ini, ia memiliki komponen tambahan seperti radiator, pompa air, termostat, reservoir, dan selang. Lebih efektifnya lagi, ia selalu menjaga suhu mesin stabil dan ideal dalam berbagai kondisi, termasuk macet dan jalanan berat. Cocok untuk motor berkapasitas besar dan kendaraan yang digunakan dalam kondisi berat dan dalam lingkup perkotaan. Kekurangannya sendiri yaitu lebih kompleks dan memerlukan perawatan tambahan. Nah, usai dari penguraian materi tadi, kita akan berlanjut ke contoh soal perhitungan. Di sini saya mengambil dari sistem air pendingin ya. Soalnya adalah diberikan sebuah mesin 4 tak yang menggunakan air pendingin sebagai media pendingin, di mana suhu cairan pendingin masuk ke radiator sebesar 85 derajat Celcius. Lalu suhu keluar dari radiator sebesar 95 derajat Celcius. Dan laju aliran cairan pendingin adalah 2 liter per menit. Densitas cairan pendingin 1000 kg per meter kubik dan kalor jenis cairan yaitu 4,18 kJ per kilogram Kelvin. Hitung laju perpindahan panas radiator kilowatt dalam kondisi tersebut. Nah, petunjuk penyelesaiannya itu kita dapat dengan mengubah aliran menjadi laju massa, di mana RH sama dengan rho kali V. Dan kita juga mencari selisih dari suhunya atau delta T, di mana 95 derajat Celcius atau suhu kedua dikurang dengan 85 derajat Celcius atau suhu terakhir. Itu sebesar 10 Kelvin. Lalu kita mencari Q-nya, yaitu laju perpindahan panas. Itu berupa M kali C kali delta T. Maka jawabannya adalah 1,39 kW. Dan sekian penyampaian materi keempat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pembuatan PPT atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Baik, sebelumnya pada materi kelima pada motor bakar teknik pertanian ini yaitu materi tentang sistem kelistrikan. Di sini saya akan membahas tentang definisi, komponen, langkah kerja, perawatan dan pemeliharaan, serta subsistem dalam sistem kelistrikan itu sendiri. Dapat dimulai dari definisinya ya. Nah, definisi dari sistem kelistrikan ini sendiri yaitu sistem kelistrikan pada motor bakar
adalah rangkaian atau jaringan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyediakan, mengatur, dan mendistribusikan energi listrik yang dibutuhkan berbagai fungsi motor, terutama pada sistem pengapian untuk menghasilkan percikan api dalam ruang bakar sehingga mesin dapat menyala dan beroperasi. Sistem ini meliputi beberapa subsistem utama seperti sistem pengapian atau ignition system yang terdiri dari baterai, kunci kontak, koil pengapian, distributor, dan busi. Sistem pengisian atau charging system yang meliputi alternator dan regulator tegangan untuk mengisi baterai saat mesin berjalan. Nah, yaitu berupa sistem penerangan, lighting system untuk lampu depan, belakang, sein, dan rem, serta sistem starter untuk memutar mesin saat menghidupkan motor. Lalu, komponen sistem kelistrikan. Komponen sistem kelistrikan ini mencakup beberapa komponen ya, ada cukup banyak, di mana diantaranya komponen listrik utama sistem kelistrikan pada motor bakar yaitu meliputi seperti baterai atau aki, kunci kontak atau switch, koil pengapian, ignition coil, busi atau spark plug, distributor, yaitu pada sistem pengapian konvensional sendiri, ada CDI atau capacitor discharge ignition, lalu ada spool atau alternator, regulator atau kiprok, ada sikring atau fuse, ada kabel kelistrikan, dan ada starter motor. Nah, yang pertama yaitu baterai atau aki. Baterai atau aki yaitu difungsikan untuk menyimpan dan menyediakan energi listrik, yaitu digunakan untuk menghidupkan motor dan komponen kelistrikan lainnya. Biasanya memiliki tegangan sebesar 12 volt. Kedua ada kunci kontak atau switch. Nah, switch ini menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian kelistrikan motor. Ketiga, ada koil pengapian atau ignition coil. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan tegangan listrik dari baterai menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan percikan api pada busi. Lalu ada busi atau spark plug, yaitu yang menghasilkan percikan api untuk membakar campuran, bahan bakar, dan udara di ruang bakar mesin. Lalu ada distributor pada sistem pengapian konvensional, yaitu yang dia itu mendistribusikan tegangan tinggi dan kecil dari koil ke busi masing-masing silinder sesuai dengan urutan pengapian. Lalu ada CDI, yaitu komponen ke-6, CDI yang berkepanjangan dari kapasitor discharge ignition, yaitu sistem pengapian modern yang menggunakan pelepasan muatan kapasitor untuk menghasilkan tegangan tinggi ke koil pengapian. Lalu ada spool atau alternator, yaitu menghasilkan energi listrik saat mesin hidup untuk mengisi baterai dan menyuplai kelistrikan motor. Itu komponen ke-7 ya. Lalu komponen ke-8 itu ada regulator atau kiprok. Kiprok ini digunakan untuk mengatur tegangan listrik dari spool agar stabil dan aman untuk baterai dan komponen lain. Ke-9 itu ada sikring atau fuse. Dia digunakan untuk melindungi rangkaian kelistrikan dari arus lebih yang dapat merusak komponen. Ke-10 itu ada kabel kelistrikan, yaitu menghubungkan komponen-komponen sistem kelistrikan dan menyalurkan arus listrik ke seluruh bagian motor. Yang terakhir itu ada starter motor, yaitu motor listrik yang berfungsi memutar mesin ketika menyalakan motor. Nah, di sini ada jenis sistem kelistrikan. Jenis sistem kelistrikan ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian CDI. Pertama, sistem pengapian konvensional, di mana dia menggunakan koil pengapian yang menerima arus listrik dari baterai. Lalu, koil berfungsi sebagai transformator untuk meningkatkan tegangan listrik hingga mencapai tingkat sangat tinggi. Tegangan ini kemudian disalurkan ke distributor yang mendistribusikan listrik ke busi sesuai dengan urutan pengapian. Nah, busi akan menghasilkan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Lalu, sistem ini mengandalkan komponen mekanis seperti platina dan distributor yang bekerja secara langsung untuk mengatur waktu pengapian. Jenis kedua yaitu ada
sistem pengapian CDI. Nah, sistem pengapian CDI ini dia tuh lebih modern dan efisien karena menggunakan kapasitor yang menyimpan energi listrik dan kemudian melepaskannya secara cepat ke koil pengapian untuk menghasilkan percikan api yang lebih kuat dan konsisten. Dalam sistem CDI, arus listrik yang dihasilkan oleh baterai atau spool disimpan terlebih dahulu pada kapasitor. Kemudian dilepaskan ke koil pengapian, menghasilkan loncatan tegangan tinggi ke busi, dan sistem ini memiliki kelebihan daya tahan yang lebih baik dan membutuhkan perawatan yang lebih sedikit karena mengurangi penggunaan komponen mekanis dibandingkan sistem konvensional. CDI juga mampu memberikan performa pengapian lebih stabil dalam berbagai kondisi mesin dan cuaca. Lalu kita akan membahas tentang langkah kerja sistem kelistrikan. Langkah kerja sistem kelistrikan motor bakar sendiri meliputi yaitu pertama, saat kunci kontak diaktifkan, maka arus listrik dari baterai dialirkan ke rangkaian kelistrikan motor. Kedua, arus listrik mengalir ke sistem pengapian, dan itu termasuk koil pengapian untuk menaikkan tegangan listrik. Ketiga, itu berupa tegangan tinggi dari koil dialirkan ke busi untuk menghasilkan percikan api yang membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Keempat, yaitu di mana selama mesin hidup, spool atau alternator menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai dan menyuplai sistem kelistrikan lain. Kelima, regulator atau kiprok yang akan bekerja untuk menstabilkan tegangan listrik dari spool agar aman bagi baterai dan komponen kelistrikan lainnya. Keenam, yaitu sistem kelistrikan juga menyuplai daya ke lampu-lampu seperti klakson dan indikator pada motor. Ketujuh, ada fuse atau sekring, yaitu yang melindungi rangkaian dari arus lebih yang bisa merusak komponen. Terakhir, saat tombol starter ditekan, maka motor starter berputar memutar poros engkol untuk menyalakan mesin. Dan berikut ini adalah gambar sistem kelistrikan itu sendiri, dapat dilihat ya dari diagram kelistrikan sepeda motor yang meliputi beberapa gigi itu sendiri. Lalu kita akan membahas tentang perawatan dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Perawatan dan pemeliharaan sistem kelistrikan motor bakar sangat penting untuk menjaga performa dan mencegah kerusakan, di mana dia meliputi beberapa langkah. Salah satunya yaitu langkah utamanya meliputi pemeriksaan rutin baterai dengan memastikan terminal bebas korosi serta pengisian yang optimal. Busi juga perlu dibersihkan secara berkala dan diganti saat mengalami keausan untuk menjaga kualitas percikan api. Pada koil pengapian dan kabel-kabel harus diperiksa supaya tidak terjadi korsleting atau putus, serta memastikan pemasangannya kuat dan isolasinya baik. Dan sistem pengisian seperti spool dan regulator juga perlu dicek untuk kestabilan tegangan agar baterai tetap terisi dengan baik. Selain itu, skrin dan saklar harus dalam kondisi baik dan kontaknya bersih untuk menghindari gangguan kelistrikan. Memakai komponen yang sesuai spesifikasi juga membantu memperpanjang umur sistem kelistrikan dan menjaga keselamatan dalam berkendara. Lalu berikut ini ada subsistem sistem kelistrikan. Nah, subsistem sistem kelistrikan pada motor bakar terdiri dari beberapa sistem. Itu kurang lebihnya ada 5 ya. Yaitu pada sistem pertama yaitu sistem pengapian. Sistem pengapian ini dia menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar mesin. Kedua yaitu sistem pengisian. Sistem pengisian ini terdiri dari alternator atau spool yang menghasilkan listrik dan regulator atau kiprok yang menstabilkan tegangan untuk mengisi baterai. Yang ketiga yaitu sistem starter. Sistem starter ini berfungsi untuk memutar mesin agar bisa menyala, terdiri dari motor starter dan solenoid. Keempat, ada sistem penerangan. Sistem penerangan ini digunakan untuk mengatur lampu depan, lampu belakang, dan sein dan lampu rem untuk penerangan dan tanda saat berkendara. Kelima, ada sistem indikator dan pengukuran. Menyediakan informasi kondisi motor melalui indikator bahan bakar, suhu mesin, dan kelistrikan lainnya pada pengendara. Nah, selesai dari penguraian materi dari saya, sekarang kita akan berlanjut ke contoh soal perhitungan, di mana saya mengambil soal berupa
Jika sebuah koil pengapian menerima tegangan primer sebesar 12 volt dan memiliki rasio lilitan primer dan sekunder 1:1000, hitung tegangan sekunder, yaitu tegangan pada busi yang dihasilkan koil pengapian. Jawabannya yaitu tegangan sekunder sama dengan tegangan primer dikali rasio lilitan. Dapat kita ketahui bahwa koil pengapian tersebut menerima tegangan primer sebesar 12 volt, di mana ia juga memiliki rasio lilitan primer dan sekunder yang dibandingkan 1:1000. 1:100, salah. 1:100 ya, bukan 1:1000. Nah, jadi dapat kita hitung 12 volt kita kali dengan 100 sama dengan 1200 volt. Ya. Sekian penyampaian materi kelima dari saya, yaitu sistem kelistrikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih. Baik semuanya, pada materi terakhir kali ini, yaitu pada mata kuliah motor bakar teknik pertanian dengan materi sistem transmisi, saya akan mempresentasikan tentang definisi, jenis-jenis transmisi, langkah kerja, dan komponen-komponen yang ada pada transmisi masing-masing tersebut. Baik, kita mulai pada definisinya secara langsung. Definisi dari sistem transmisi. Sistem transmisi adalah serangkaian komponen mekanis pada kendaraan yang berfungsi untuk mengkonversi dan menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini mengubah torsi, yaitu momen puntir, dan kecepatan putar yang dihasilkan mesin menjadi torsi, dan kemudian kecepatan berbeda sesuai kebutuhan pengendaraan. Sehingga tenaga mesin dapat dimanfaatkan optimal untuk menggerakkan kendaraan. Misalnya, dalam sistem transmisi mengubah putaran tinggi mesin menjadi putaran lebih rendah, tapi dengan torsi lebih besar di roda saat kendaraan mulai berjalan, dan mengatur kecepatan juga torsi sesuai kondisi jalan dan bebas kendaraan. Dan sekarang yaitu pada jenis-jenis transmisi. Transmisi itu memiliki dua jenis, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang transmisi manual. Nah, jadi transmisi manual itu adalah jenis yang paling tradisional, di mana pengemudi mengatur perpindahan gigi secara manual menggunakan kopling dan tuas persneling. Jenis transmisi manual ini sendiri memiliki variasi seperti sliding mesh, constant mesh, dan synchro mesh yang berbeda dalam mekanisme perpindahan giginya. Lalu yang kedua ada transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis ini adalah transmisi yang bekerja secara otomatis tanpa perlu pengemudi mengoper gigi secara manual. Jenis transmisi ini sendiri terdiri dari beberapa varian, yaitu seperti transmisi otomatis konvensional atau AT yang menggunakan torque converter, lalu transmisi CVT atau yang berkepanjangan continuously variable transmission yang memiliki rasio gigi variabel tanpa perpindahan gigi konvensional. Lalu ada transmisi AMT atau Automated Manual Transmission yang mengoptimalkan transmisi manual. Dan terakhir ada DCT atau Dual Clutch Transmission, yaitu yang menggunakan dua kopling untuk perpindahan gigi selain cepat dan halus. Yaitu untuk perpindahan gigi lebih cepat dan halus. Jadi dapat terbukti kalau transmisi otomatis itu memiliki beberapa varian, yaitu ada AT, CVT, DCT, dan AMT. Lalu kemudian di sini saya akan menyebutkan tentang komponen sistem transmisi manual, di mana komponen sistem transmisi manual mencakup beberapa komponen, yaitu seperti poros input transmisi atau input shaft, lalu gigi transmisi atau gear transmission, gigi penyesuaian atau synchronizer atau synchro mesh, lalu garpu pemindah atau shift fork, ada tuas persneling atau shift lever, lalu toros output atau output shaft, gigi mundur atau reverse gear,
coupling atau clutch, pressure plate, release bearing, clutch cover, flywheel, hub shelf, selector arm, bearings, shaft bearing, extension shaft, counter gear, speedometer gear, shift rod, interlock system, dan gear selector mechanism. Lalu berikutnya adalah cara kerja sistem transmisi manual. Nah, cara kerja sistem transmisi manual itu sendiri dimulai saat pengemudi menggerakkan tuas transmisi, yaitu mula-mula untuk memilih gigi yang diinginkan, kemudian menginjak pedal kopling untuk memutuskan tenaga mesin ke transmisi agar perpindahan gigi dapat dilakukan dengan lancar. Saat gigi dipilih, shift fork menggerakkan gigi ke posisi yang sesuai dengan putaran mesin diteruskan melalui gigi-gigi pada poros input ke poros output dengan rasio kecepatan dan torsi yang berbeda sesuai gigi. Lalu coupling yang akan dilepas secara perlahan bersamaan dengan pengoperasian gas agar tenaga mesin dapat disalurkan. Nah, disalurkan ini dia disalurkan ke roda secara mulus sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi kendaraan. Pada proses ini, memungkinkan kendaraan berjalan dengan pengaturan tenaga yang efisien dan dapat disesuaikan dengan kondisi jalan dan kecepatan berkendara. Lalu berikutnya, ada komponen sistem transmisi otomatis. Komponen sistem transmisi otomatis sendiri meliputi beberapa komponen, yaitu berupa torque converter atau konverter torsi, planetary gear set atau rangkaian roda gigi planet, lalu hydraulic system atau sistem hidrolik, clutch packs atau kopling ganda, lalu valve body atau badan katup, brake bands atau pita rem, governor dan modulator atau pengatur kecepatan dan tekanan, lalu ada manual linkage atau penghubung manual, pedal akselerasi atau throttle pedal, lalu automatic transmission atau automatic transmission fluid ATF atau oleh transmisi otomatis, one way clutch, lalu transmission control module TCM pada mobil modern, dan terakhir ada sensor, yaitu berupa sensor kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Berikutnya adalah cara kerja sistem transmisi, yaitu sistem transmisi otomatis ya. Nah, cara kerja sistem transmisi otomatis ini sendiri bekerja dengan cara menghubungkan tenaga mesin ke roda menggunakan torque converter yang menggantikan fungsi kopling manual, di mana torque converter menggunakan fluida yang memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi secara halus. Tenaga yang diteruskan pula kemudian akan diatur oleh planetary gear set yang berfungsi mengubah rasio gigi secara otomatis sesuai kecepatan dan beban kendaraan. Lalu, ada sistem hidrolik, di mana sistem hidrolik ini dan valve body akan mengontrol perpindahan gigi dengan mengatur tekanan oli. Sedangkan modul kontrol elektronik pada mobil modern akan mengelola timing perpindahan gigi berdasarkan data sensor kendaraan, sehingga perpindahan gigi terjadi secara otomatis dan halus tanpa perlu pengemudi mengoperasikan ruas gigi secara manual. Nah, telah saya jelaskan yaitu dari penjabaran sistem transmisi sendiri. Sekarang kita akan beralih ke perhitungannya ya. Pada perhitungan ini saya mengambil dari sebuah sistem transmisi manual, di mana kita akan menghitung gigi-gigi dengan jumlah ya. Yaitu soalnya adalah sebuah sistem transmisi manual memiliki gigi-gigi dengan jumlah berikut, yaitu pada gigi pertama, gigi penggerak A, E, B, dan F. Gigi penggerak A itu terdapat 20, gigi yang digerakkan E ada 40, gigi penggerak B ada 20, dan gigi yang digerakkan F ada 40. Di sini kita diminta untuk mencari J ratio. J ratio ini dapat dicari dengan rumus F per E dikali A per B. Jadi, J ratio sama dengan F per E dikali A per B. Atau gigi yang digerakkan dibagi dengan gigi yang digerakkan juga, lalu gigi penggerak dibagi dengan gigi penggerak juga.
Gear ratio sama dengan 40/20 dikali 20/20. Di sini dapat kita bagi satu sama lainnya, di mana 40/20 ini sama dengan 2, 20/20 ini sama dengan 1. Jadi sama dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi cukup sekian presentasi dari saya pada materi terakhir MBTP ini. Mohon maaf apabila kesalahan dalam penjelasan, penuturan kata, atau sikap saya. Terima kasih untuk partisipasinya.